Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Maulana Khalid Azwar. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas D, reguler pagi semester 2. Di sini saya tidak lain dan tidak bukan ingin menyampaikan atau membuat tugas untuk ujian tengah semester atau UTS yang telah diamanahkan atau yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhri Asidiki. Di sini saya sebelumnya meminta izin dulu kepada Bapak Dr. Muhri Asidiki. Di sini saya untuk menyampaikan materi atau tugas ujian tengah semester. Jadi tugas saya di sini adalah ingin menyampaikan yaitu materi tentang metode pendidikan. Jadi yang telah tertera atau yang sudah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya adalah, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan atau apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, jadi dari metode pendidikan ini adalah yang dapat kita ambil dari surah ini adalah 2 ayat sebelum memberikan kesan melalui kata lau, jika seandainya bahwa mustahil mereka beriman. Boleh jadi kesan ayat ini tersebut mengantar atau mengajak Nabi Muhammad dan ahli dakwah untuk berpangku tangan, sehingga tidak lagi menyampaikan dakwah atau risalah. Nah, jadi nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini dari surah Al-Maidah ayat 67 yaitu bahwa metode atau tabligh adalah suatu metode pendidikan yang dapat diperkenalkan dan diaplikasikan dalam dunia pendidikan modern saat ini, yakni suatu metode pendidikan di mana seorang guru tidak hanya sekedar menyampaikan dan menerangkan pengajaran kepada murid, karena mendidik lebih susah dari mengajar. Sebagai pendidik yang baik atau namanya panutan yang baik, seharusnya kita mampu menyampaikan amanat atau materi yang dari setiap materi pembelajaran ini yang dapat atau layak untuk disampaikan kepada seorang siswa atau seorang murid, sehingga ada hasil yang serupa perubahan sikap serta sifat mahasiswa terhadap lingkungannya. Jadi selain itu, hendaknya tidak menunda amanat dalam pelajaran yang harus disampaikan. Nah, yang kedua yaitu dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين, yang artinya adalah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah-hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk darinya atau berupa hidayah. Jadi nilai-nilai yang dapat diambil dari surah ini adalah ulama sebagian ulama menjadikan metode dakwah ini sebagai prasarana dakwah. Jadi yang mana dijelaskan tadi, jika pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, yang dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ketika ada seseorang yang berpendapat atau berargumen yang kurang jelas dari segi referensi, dari sumber yang belum tervalidasi, itu bisa kita bantah dengan cara menunjukkan suatu dalil atau perkara-perkara yang bisa membuat si orang ini tuh bisa memahami dari konteks ayat ini. Jadi jika ada seseorang yang tidak cocok dengan pengajaran atau metode yang sudah disampaikan kepada seorang guru kepada muridnya, misalkan ada pelajaran atau apa yang belum jelas, itu bisa ditanyakan karena dapat dibantah. Jadi dibantah ini tuh konteksnya itu bukan berarti beradu tangan atau sampai main fisik. Jadi jadi konteksnya itu ketika ada seseorang yang berargumen yang kurang baik atau yang buruk serta tidak jelas sumber atau referensinya, bisa kita bantah dengan cara pengetahuan atau sumber yang benar-benar valid dari dari perkara atau hal yang sedang diperbincangkan. Nah, yang ketiga yaitu dari surah Ibrahim ayat 24 sampai 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمات خبيثة كشجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خابثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ويضل الله ويضل الله الظالم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Artinya, tidaklah kamu perhatian bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menunjang ke langit atau ke atas. Pohon ini memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak ada yang tetap atau tegak berdiri tegak sedikit pun karena Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dikehendaki. Pada tafsir ini dijelaskan seperti Al-Maraghi memahami ayat ini. Allah itu Maha Kuasa membuat perumpamaan bagi kalimat yang baik, yakni yang ada dalam kalbu atau hati seorang mukmin, yang karena itu amalnya diangkat ke langit. Allah mengumpamakan kalimat itu dengan baik, perumpamaan pohon yang baik, berbuah indah dipandang, harum baunya, akar dan pokoknya tertancap kuat ke tanah, dan cabang-cabangnya menunjang dalam keadaan-keadaan yang baik. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan Allah menyerupakan pohon iman yang bersemi dalam hati dengan pohon yang baik. Akarnya menghujam ke bumi dengan kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon itu terus-menerus mengeluarkan buah setiap musim. Jika engkau renungkan perumpamaan ini, tentulah engkau menjumpainya cocok dengan pohon iman yang telah mengakar kokoh ke dalam dan dalam hatinya. Nah, jadi nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa perumpamaan merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Melalui ungkapan-ungkapan pemisalan, anak didik akan mudah memahami materi dan mudah termotivasi untuk melakukan karya-karya nyata yang positif. Jadi tujuannya adalah agar objek yang diajak bicara lebih mudah memahami pentingnya memiliki prinsip tauhid yang kuat, atau yang bisa disebut dengan landasan akidah yang kuat. Atau dari sisi ininya sebaliknya, ungkapan atau kalimat yang buruk hanya akan sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Jadi seperti pepatah mengatakan, apa yang ditanam maka ialah yang akan dituai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.